Lingkungan kampus yang ramai dan penuh aktivitas gak selamanya ngasih vibes yang serupa, karena terkadang banyak orang yang justru ngerasa kesepian nih, walaupun sebenarnya mereka sedang berada di keramaian, salah satunya di lingkungan perkuliahan. Iya pernah. Gara-gara energi vibe-nya mereka sih. Vibe mereka kebanyakan itu kayak rame banget gitu dan aku perlu recharge. Eh, Sering sih, sering. Cuman ya it's okay lah, nggak masalah gitu. Iya, karena udah terbiasa. Karena kebetulan saya juga introvert kan. Maksudnya ya dibilang extrovert juga bisa, cuman lebih ke introvert. Jadi it's okay lah, nggak masalah, nggak masalah. Pernah banget sih, pernah banget. Pasti di setiap umur, di setiap kehidupan aku ada aja di mana fase aku merasa kesepian sih Kak. Kebetulan aku orangnya introvert, jadi tentunya itu sangat relate. Aku juga sering ya, apalagi tentunya kalau di lingkungan organisasi itu kan pastinya rame ya. Apalagi kalau udah menjalankan suatu proker, aku kadang-kadang kayak merasa capek sendiri karena sosial energi aku udah habis. Jadi aku udah nggak kuat lagi buat ngomong sama siapapun, buat sosialisasi sama siapapun. Nah, alhasil aku kadang-kadang mojok atau ya aku mojok, habis itu aku berdiam diri lalu buka HP aja. Nah, setelah beberapa menit kemudian ya aku kembali lagi ke keramaian itu tentunya. Isolation yang lagi sering banget terjadi di kehidupan manusia, terutama di kalangan Gen Z. Mereka ngerasa menghilang dari lingkungan mereka adalah hal yang penting banget buat dilakuin. Lalu bagaimana ya pendapat dari pakar psikologi tentang self-isolation ini? Kira-kira fenomena ini termasuk sama kegiatan yang toksik nggak sih? Oke, sebenarnya self isolation itu beda ya dengan misalnya kamu butuh waktu atau kita butuh waktu untuk me time sendiri karena mungkin kita sedang ada kepenatan atau mungkin lagi hektik banget atau sedang terlalu banyak yang diurus lah. Mungkin pekerjaan, kuliah dan sebagainya. Tapi kalau self isolation itu kan identik dengan kesepian begitu ya. Jadi kita mengasingkan diri dan melepaskan diri atau menjauhkan diri justru dari interaksi sosial yang sebenarnya manusia itu justru butuh untuk berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan sekitarnya. Nah, kesepian itu justru juga nggak bisa dianggap remeh ya, karena dia akan menjadi gerbang untuk membuat orang depresif. Nah, mesti hati-hati kalau memutuskan untuk melakukan self isolation. Sekali lagi bedain ya antara self isolation dengan menarik diri untuk punya waktu sendiri ya, karena itu nggak sama ya, dua hal yang berbeda. Buat saya kesepian ini unik ya. Kadang orang yang bersangkutan itu tidak sadar bahwa sebenarnya dia mengalami kesepian. Jadi akhirnya dia tetap menganggap dirinya aman-aman saja atau oke-oke saja. Orang yang kesepian itu bisa saja dia tetap berada di tengah keramaian, tapi dia tidak secara psikologis dia tidak di situ. Jadi kayak orang suka ngomong gini, lu lagi ada di mana sih? Sedang ada duduk bersama kami, tapi kayaknya pikirannya atau emosinya nggak lagi di situ. Nah, itu bisa jadi dia ada tanda-tanda mengalami kesepian. Nah, hal pertama yang paling perlu dilakukan adalah aware sih, melihat diri sendiri. Coba dicerna dulu diri sendiri, apakah memang mesti mengakui ya bahwa saya memang mengalami kesepian. Tanda yang paling khas adalah hampanya itu loh, kehampaan. Jadi ada longing, ada kayak kesedihan juga yang dia merasa bahwa kayaknya gue nggak dipahamin oleh orang lain. Walaupun gue bersama dengan orang lain, itu ciri-ciri kesepian yang kedua ya. Walaupun saya bersama dengan orang, tapi orang tuh kayaknya nggak ngerti saya. Jadi kenali dulu diri sendiri, apakah memang saya merasa begitu. Kalau iya, akui saja bahwa memang saya merasa kesepian. Nah, kemudian orang-orang yang kesepian itu kalau menurut konsep teoretisnya itu mereka memiliki lack of interpersonal skill. Justru dia akan terus semakin menjauhi gitu ya. Kalaupun bertemu orang ya cuma karena terpaksa atau formalitas. Nah, sebaiknya orang-orang semacam ini jangan menjauhi interaksi sosial.
dengan diakui pasti ada orang-orang lain yang akhirnya memberi bantuan juga atau menaruh perhatian. Kalaupun orang-orang itu tidak menaruh perhatian, mintalah bantuan kepada orang lain. Jadi jangan diem saja. Mungkin nggak mudah ya, tetapi saya mau dorong untuk yuk buka diri supaya kamu jangan terus-terusan masuk ke dalam satu ruang yang hampa, yang orang nggak bisa jangkau kamu, yang bahkan gemboknya juga banyak banget, yang kuncinya kamu buang sehingga orang nggak bisa masuk sama sekali untuk memberi bantuan buat kamu. Yang saya tahu memang ya kan saya dari Departemen Psikologi, saya pernah berbincang juga dengan kakak-kakak dari Student Advisory and Support Center, di mana di situ ada counseling, di situ juga mereka menawarkan untuk bisa berbagi atau bercerita, at least bercerita saja tentang apa sih yang membuat kamu merasa kesepian, sehingga itu bebannya menjadi lebih lega gitu ya. Kalau dari BINUS yang saya tahu, fasilitas student counseling yang ada di setiap kampus itu kamu manfaatin aja. Yang lainnya juga sebenarnya ikut deh kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang ada di sini. Mungkin dengan kamu ikut-ikut kegiatan kemahasiswaan gitu ya, atau event-event atau apapun itu yang sifatnya ketemu dengan orang, membuat kamu akhirnya melihat juga interaksi dan pertemanan secara alamiah dengan orang lain. Kamu juga bisa belajar berpikir secara terbuka tentang bagaimana membuka diri dan juga menikmati pertemanan apa adanya dengan orang lain. Pada akhirnya setiap individu memang akan selalu membutuhkan waktu untuk sendiri. Tapi mereka juga tetap perlu bersosialisasi dan keep in touch sama orang-orang di sekitarnya. BINUS University akan selalu memastikan bahwa kondisi kesehatan mental BINUSian adalah hal yang utama. Memanfaatkan fasilitas konseling yang ada di BINUS boleh banget loh dilakuin sama BINUSian. Sekedar buat curhat dan sharing tentang banyak hal ke orang yang tepat. Dengan begitu, BINUSian bisa menjalani kehidupan perkuliahan yang lebih nyaman dan produktif.